Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa maupun mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya ingin mengangkat topik tentang tauhid dan cultural syncretism. Sesuai dengan mata kuliah kita ilmu tauhid, persoalan sinkretisme ini kadang-kadang itu menjadi perbedaan pandangan di masyarakat. Oleh karena itu kita ingin mengangkat apa itu sinkretisme dan apa itu cultural sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Dari beberapa kamus, misalnya dari kamus Merriam-Webster, ada kamus Britannica misalnya, saya mendapatkan bahwa sinkretisme itu diartikan sebagai the combination of different form of belief or practice. Yang artinya berarti kombinasi antara beberapa bentuk keyakinan dan prakteknya. Sementara yang dimaksud dengan religious syncretism adalah the fusion of diverse religious belief and practice. Sama juga sebenarnya artinya, penggabungan antara berbagai keyakinan agama, keyakinan dan praktek agama. Kemudian apa yang disebut dengan cultural syncretism? Cultural syncretism is when an aspect of two or more distinct culture blend together to create a new custom, idea, practice, or philosophy. Ini saya ambil juga dari dari website ya. Jadi cultural syncretisme itu terjadi manakala aspek dari dua atau lebih budaya-budaya yang berbeda itu kemudian bercampur bersama-sama, kemudian menciptakan satu budaya baru atau ide baru, praktek baru yang ataupun bergabung di dalam filosofi yang sama. Pertanyaannya adalah, dapatkah tauhid atau monoteisme bertemu atau bergabung dengan sinkretisme? Ada sebuah tulisan, atau saya ingin mengutip dari satu pandangan yang bersumber dari tulisan Imtiaz Yusuf. Tulisan itu berjudul Islam and Buddhism. Dalam tulisan itu ditulis dalam sebuah buku yang diedit oleh Catherine Cornell, Interreligious Dialogue, terbit tahun 2013. Imtiaz Yusuf, siapa Imtiaz Yusuf? Ini paling tidak ini fotonya ya, foto Imtiaz Yusuf ya. Foto Imtiaz Yusuf. Kemudian CV-nya secara singkat bisa kita lihat. CV-nya secara singkat, Dr. Imtiaz Yusuf adalah Associate Professor dan Deputy Dean, Wakil Dekan dari Student Development and Community Engagement. Wakil Dekan di dalam student development, pengembangan mahasiswa tentang keterlibatan di masyarakat. Juga merupakan koordinator dari program tentang Islam and Buddhism pada International Institute of Islamic Civilization and Malay Wood, ISTAC, IIUM di Malaysia.
Dr. Yusuf juga seorang senior fellow pada The Bin Al-Walid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding (ACMCU), Georgetown University, Washington DC. Beliau adalah juga mantan direktur The Center for Buddhist Muslim Understanding, jadi pusat kajian tentang saling memahami antara Muslim dan Buddha yang terdapat di The College of Religious Studies di Akademi Kajian tentang Agama-agama di Mahidol University, Thailand. Spesialisnya adalah tentang agama yang fokusnya adalah pada Islam in Thailand, Islam di Thailand, dan di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Serta beliau juga memiliki interest di dalam konteks Muslim-Buddhist Dialogue. Itu Imtiaz Yusuf. Bagaimana hasil penelitian Imtiaz Yusuf? Imtiaz Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Islam and Buddhism mengatakan bahwa perjumpaan Islam dengan peradaban Hindu-Buddha terjadi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Islam di wilayah ini orientasinya lebih kepada mistik, dan Muslim yang membawa Islam ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan pada abad ke-12 Masehi pada umumnya adalah kaum Sufi. Dalam terminologi agama, inilah yang memungkinkan terjadinya titik temu antara gagasan Hindu tentang moksa atau pembebasan, gagasan Buddha tentang Dhamma atau kebenaran, dan gagasan Islam tentang fana dalam bentuk monoteistik panteisme kaum Sufi. Secara perlahan, kata beliau, hal ini kemudian melahirkan budaya sinkretik kultur, khususnya di Jawa dan Asia Tenggara, yang pada gilirannya melahirkan versi Islam yang bercorak mistik, cair, dan lembut. Cair, mistik, cair, lembut, dan atau toleran. Mengingat sinkretisme itu lebih seringkali diasosiasikan dengan kemusyrikan, atau seringkali praktek-praktek sinkretisme itu dituduh sebagai perbuatan musyrik oleh beberapa kalangan dianggap musyrik. Oleh karena itu, saya juga di sini pada kesempatan ini ingin menyampaikan apa sebenarnya pandangan Buya Hamka tentang kemusyrikan. Pandangan Buya Hamka ini saya kutip dari tulisannya Media Zainul Bahri yang di dalam sebuah buku yang judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Pandangan Sufistik Ibnu Arabi, Rumi, dan Al-Jili. Ini terbitan Mizan tahun 2011 pada halaman 160. Ini adalah foto Buya Hamka, jadi sempat menjadi ketua Majelis Ulama juga di Indonesia, termasuk ulama karismatik yang juga disegani dan dihormati oleh kaum muslimin. Apa pandangan Buya Hamka tentang Ibnu Arabi? Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf dari abad ke abad mengatakan, semua arif atau semua orang arif termasuk Ibnu Arabi telah memandang bahwa segala yang disembah pada hakikatnya adalah perlambang dari al-haq. Karena itu, penyembahan terhadap berhala, patung, Ka'bah, atau apa saja jika diyakini sebagai Tuhan, maka ibadahnya batal. Namun, jika semua itu dianggap sebagai penampakan dari hakikat yang esa, maka hal itu sebagai ibadah yang sah. Dengan kata lain, hal itu tidak menjadikan perbuatan yang musyrik lah, kira-kira seperti itu.
Demikianlah kira-kira sepintas tentang penjelasan tentang tauhid dan kultural sinkretisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.